Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Kaputra dengan NIM 20410200024. Di sini saya akan menjelaskan tentang Android. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi Android. Jadi, Android itu merupakan suatu sistem operasi yang dikembangkan oleh Google menggunakan basis kernel Linux. Alasan dibalik penciptaan Android tak lain adalah untuk membantu mendukung performa dari perangkat gawai agar dapat dioperasikan lewat gestur tangan, seperti ketukan, gesekan, dan sentuhan. Ya, bisa dibilang Android merupakan pelopor dari era smartphone yang menyebar ke seluruh dunia. Selain memungkinkan pengoperasian smartphone berdasarkan sentuhan, ditanamkan Android ke dalam smartphone juga menambahkan fitur-fitur canggih di dalamnya. Salah satunya adalah manajemen memori, ya, pengaturan aplikasi, fitur-fitur interface, dan lain sebagainya. Tak hanya menguntungkan pengguna, smartphone saja atau Android juga diciptakan untuk menampung kreativitas dari pihak pengembang Play Store misalnya. Jadi orang-orang dapat menginstal aplikasi-aplikasi canggih, yaitu aplikasi seperti permainan, aplikasi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, itu bisa didownload melakukan Play Store untuk di zaman sekarang. Jadi Play Store sendiri memiliki fungsi sebagai wadah untuk memasarkan berbagai macam aplikasi yang dibuat dan dikembangkan oleh developer si pembuat Play Store tersebut. Jadi si pengguna Android dapat mengunduh semua aplikasi-aplikasi yang disebarluaskan di Play Store dan memanfaatkannya secara sebaik mungkin. Lanjut next. Nah, kita ke sejarah Android. Jadi, sejarah OS Android ini dimulai di tahun 2003. Pada kala itu, ada 4 sekawan bernama Andy Rubin, Chris White, Nick Sears, dan Rich Miner. Jadi 4 orang tersebut memutuskan untuk mendirikan sebuah perusahaan bernama Android. Selang 2 tahun kemudian setelah pendirian perusahaan tersebut, Google pun menawarkan untuk akuisisi perusahaan tersebut. Walau sudah bergabung dengan Google sejak tahun 2005, debut Android baru aja dimulai pada pertengahan 2008 atau sekitar sehabis tahun 2007. Kala itu Google meluncurkan perangkat smartphone pertamanya yang dinamakan HTC Dream. Nah, smartphone tersebut merupakan model ponsel pintar pertama yang menggunakan OS Android. Sambutan masyarakat luas terhadap smartphone terbaru dari Google ini cukup meriah banget. Ini bisa dibilang menjadi salah satu batu loncatan di dalam sejarah OS Android. Nah, untuk gambaran smartphone yang pertama kali diluncurkan ke dunia itu ada ini, T-Mobile, atau bisa disebut tadi yang HTC Dream. Jadi ini adalah Android pertama kali yang dirilis ke publik sejak tahun 2007 lalu. Namun OS Android versi 1.0 ini 1.0 baru pertama kali resmi digunakan pada sekitar pada Oktober 2008. Jadi T-Mobile G1 atau yang juga dikenal dengan nama HTC Dream merupakan sebuah ponsel hasil kolaborasi antara operator seluler T-Mobile, Google, dan HTC. Selaku ponsel Android perdana, tampang T-Mobile G1 agak berbeda dibandingkan dengan smartphone Android yang sekarang sudah berkembang begitu pesatnya. Nah, dilihat dari situ layarnya terbilang mungil sekali, yaitu dengan diagonal 3,2 inci
dengan ukuran 480 kali 320 pixel itu sangat kecil sekali. Jadi kan udah maklum, jadi kan Android pertama kan. Untuk meskipun sudah mendukung touch input, di bingkai bagian bawah masih terdapat serangkaian tombol telepon dan navigasi. Nah, seperti yang ada di gambar, ada tombol telepon, navigasi. Terus juga masih mendukung kayak pengetikan tombol-tombol tetap masih ada di bawah, karena untuk yang tombol-tombol di atas hanya untuk kayak seperti sentuh-sentuh biasa dan tidak bisa mengetik dan tidak bisa kembali juga. Karena mungkin baru pertama, jadi kurang banyak pengalaman untuk menampilkan tombol-tombol di dalam HP tersebut. Jadi, setelah sukses dengan produk smartphone HTC Dream, Google kembali berkolaborasi dengan HTC dan meluncurkan produk smartphone Nexus One. Itu sama seperti perangkat sebelumnya, Nexus One juga menggunakan sistem Android sebagai OS-nya. Android pun mulai mendapatkan perhatian yang melimpah. Dari situ, OS ini pun terus berkembang hingga berhasil menenggelamkan sebagai saingannya pada saat itu. Seperti saingannya tersebut ada BBM, ada seperti Sony Ericsson, Nokia, dan lain-lain. Android terus-menerus melakukan perbaikan fitur dan perkembangan dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, untuk meningkatkan kenyamanan si penggunanya. Lanjut. Nah, yang pertama ada Android Astro, di mana itu Android 1.0 yang ada pada T-Mobile tadi. Itu Android Astro atau bisa disebut Alpha, tapi mohon maaf untuk gambarnya ini tidak bisa ditampilkan di sini karena kurang lengkap gambarnya. Jadi Android Astro ini merupakan versi yang menjadi bermulaan dari sejarah Android. Sistem yang disebut dengan Alpha ini merupakan OS Android pertama yang ditanamkan di dalam smartphone HTC Dream. Lanjut ke Android Cupcake. Nah, Android Cupcake ini yang ada seperti di gambar itu, jadi seperti logo cupcake seperti biasanya. Ini Android 1.5. Jadi Android Cupcake ini merupakan versi OS Android pertama yang mengadopsi nama Dessert. Versi ini menjadi OS Android pertama yang diluncurkan secara komersial. Google juga menambahkan fitur tambahan, yaitu on-screen keyboard. Jadi yang sebelumnya keyboardnya ada di luar atau keyboard secara fisik, nah di sini pada Android Cupcake keyboardnya sudah ada di dalam HP-nya, di layar sentuhnya. Oke, lanjut ke Android Donut. Nah, Android Donut ini Android yang 1.6. Jadi setelah Google sukses dengan versi Cupcake-nya, Android merilis lagi versi Donut 1.6, tepatnya pada tanggal 15 September 2009. Versi Android ini juga menerima sejumlah update fitur, beberapa diantaranya seperti teknologi CDMA dan eVoodoo dan VPN dan lain-lainnya. Jadi di Android Cupcake ini Google juga berhasil menggembarkan seluruh dunia untuk membeli Android yang sedang berkembang tersebut. Jadi yang ketiga itu ada versi Eclair. Di versi Android Eclair ini 2.0 sama 2.1. Jadi untuk versi Android Eclair itu smartphone kedua itu yang tadi Nexus One yang diluncurkan Google pada tahun 2009 sudah mengimplementasikan versi Android ini. Android Eclair yang diluncurkan pada tanggal 26 Oktober 2009 hadir dengan fitur peta dan navigasi yang Anda kenal hingga saat ini. Nah, fitur-fitur tersebut sudah ada di pertama kali di Android Eclair. Nah, yang keempat ada Android Froyo. Nah, Android Froyo ini Android 2.2. Android meluncurkan
OS Froyo atau Frozen Yogurt yang mengusung berbagai macam penambahan fitur. Selain itu, OS Android versi ini juga memberikan perbaikan di beberapa sektor fitur belum sempurna di versi sebelumnya. Nah, yang kelima ada Gingerbread. Gingerbread ini Android 2.3 yang diluncurkan pada tanggal 6 Desember 2010. Jadi Android ini merilis OS terbarunya yaitu Gingerbread, mengusung beberapa pembaruan fitur juga. Salah satu smartphone yang bisa diupdate ke versi Android ini adalah Nexus One pada zaman itu. Yang selanjutnya ada Android Honeycomb. Honeycomb ini Android 3.0 pada tanggal 22 Februari 2011 pertama rilisnya. Jadi Android ini pertamanya untuk gadget tablet. Nah, gadget tablet ini pertama kali diluncurkan pada di Android versi 3.0 sampai 3.1 tersebut, yaitu Honeycomb. Jadi fitur-fitur yang ditawarkan oleh versi Android ini di antara lain ada interface yang terbaru, adanya 5 halaman home screen yang memudahkan untuk memasang widget, serta dukungan terbaru untuk Bluetooth tethering. Nah, di sini nih mulai adanya tethering dan lain-lain. Jadi yang selanjutnya ada Android Ice Cream Sandwich. Nah, ini udah masuk ke zaman-zaman 2011 ya. Jadi Android Ice Cream ini diluncurkan pada tanggal 19 Oktober 2011. Salah satu hal yang menarik dari OS ini, jadi adanya fitur-fitur yang digunakan untuk tablet. Jadi tidak selamanya pakai HP-HP yang kecil. Jadi untuk Android Ice Cream ini sudah melengkapkan fitur-fitur yang bagus untuk tablet-tablet pada zaman Android Ice Cream. Jadi untuk selanjutnya ada Android Jelly Bean. Android Jelly Bean ini dibilang memiliki lebih banyak update dibandingkan Android yang sebelumnya. Jadi Jelly Bean diperkenalkan ke publik pada tahun 2012. Pada kala itu fitur-fitur yang tersedia meliputi voice assistant yang seperti saya di Google kayak bisa menyuruh-nyuruh Google Assistant dan yang lain-lain itu udah ada di Android Jelly Bean pertama kalinya. Untuk yang selanjutnya ada Android KitKat, di mana Android KitKat tersebut udah ada pada tanggal 31 Oktober 2013, di mana masih zamannya HP-HP advance dan yang lain-lain yang masih tenar-tenar tersebut. Jadi mengusung fitur yang sangat beragam. Android ini hanya bisa dioperasikan pada smartphone dengan kapasitas RAM berjumlah 512 MB. Untuk yang selanjutnya ada Android Lollipop, yaitu 5.0. Android Lollipop merupakan versi yang diluncurkan pada tanggal 12 November 2014. Pada Android versi ini, pengguna dapat mengakses fitur UI atau user interface yang berbeda dari seri OS Android sebelumnya. Jadi tampilannya semakin menarik nih di Android Lollipop tersebut. Nah, di sini selanjutnya ada Android Marshmallow, Android yang berversi 6.0. Jadi Android Marshmallow pertama kali diluncurkan itu pada tanggal 5 Oktober 2015. Ini mencuri perhatian berbagai pengguna Android karena di Android Marshmallow ini tampilannya sangat bagus sekali dan beda dari versi-versi sebelumnya. Jadi ada penambahan fitur-fitur canggih yang belum ada di versi Android sebelumnya, itu seperti sensor sidik jari dan lain-lain. Oke, lanjut ke Android Nugget. Nah, Android Nugget ini pertama kali pada tanggal 23 Agustus tahun 2016. Android Nugget ini diluncurkan pertama kali juga seperti Android Marshmallow sebelumnya, juga ramai dibicarakan oleh massa di dunia karena di Android ini juga memiliki banyak fitur-fitur tambahan yang sudah mulai canggih pada Android tersebut. Seperti adanya aktivitas chatting yang semakin seru dan ekspresif, dan adanya emoji-emoji yang saat ini sedang digunakan oleh orang-orang. Nah, lanjut lagi ke selanjutnya ada Android
Oreo. Nah, Android Oreo ini uh, cukup orang tidak banyak tahu karena di Android Oreo tersebut hanya sedikit Android yang menerapkan versi yang Oreo tersebut, karena di Android Oreo ke Android yang selanjutnya itu jarak waktunya dekat banget. Jadi orang kurang merasakan fitur-fitur yang ada di Android Oreo karena perkembangan fitur-fiturnya hanya sedikit saja. Nah, yang di sini ada Android Pie nih. Nah, setahun kemudian dari Android Oreo langsung ada Android Pie. Jadi Android juga meluncurkan Android Pie. Pada versi Android ini tersedia fitur Smart Reply. Jadi membalas chat itu semakin mudah, tidak seperti susah yang sebelum-sebelumnya. Jadi selain itu, versi Android ini juga dilengkapi dengan fitur Adaptive Battery. Jadi misalkan kita baterainya sudah habis, jadi akan ada pemberhentian otomatis dari sistem Android tersebut. Oke, lanjut ke Android 10, di mana Android 10 ini diluncurkan pada tahun 2019 kemarin. Di Android ini menawarkan pengalaman baru dan tak terlupakan dalam hal navigasi juga dan user experience. Android 10 juga memiliki sistem privasi dan keamanan yang lebih kuat dalam menangkal malware-malware yang akan masuk ke sistem Android. Jadi untuk versi-versi Android yang ada pada PowerPoint itu hanya sampai dengan Android 10, tapi selebihnya untuk Android sekarang sudah Android 11 dan Android 12 itu hanya sedikit Android saja, dan hanya HP-HP terbaru saja yang dapat menerapkan Android 11 maupun Android 12 tersebut. Hanya sedikit orang saja yang menikmati fitur-fitur yang ada di Android 11, Android 12, karena fitur-fitur di Android tersebut atau OS dari Android tersebut hanya baru muncul belakangan ini. Makanya orang tidak terlalu memakainya dan masih memakai Android 10 dan Android 9 yang lebih banyak di dunia ini. Ya, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.